Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perwi Sinta dengan NIM 212410102001 dari Prodi Teknologi Informasi Angkatan 21 Universitas Jember, kelas Sistem Basis Data C. Di sini saya akan melakukan sebuah analisis dari studi kasus dalam suatu bengkel. Langsung saja ke studi kasusnya. Nah, di sini ada sebuah bon pembelian dari sebuah bengkel Honda Jaya Raya. Nah, nantinya itu ada beberapa soal dan kita disuruh untuk menganalisis setiap soal-soal tersebut. Langsung saja menuju ke soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama ini kita diminta untuk mengidentifikasi mana yang merupakan suatu entity atau entitas dan mana yang merupakan suatu atribut. Langsung saja kita menuju ke file Excel yang sudah saya buat. Nah, ini dia. Sebelum melanjutkan, kita perlu tahu dulu nih, apa yang dimaksud dengan entity atau entitas dan apa yang dimaksud dengan atribut dari entitas dulu ya. Entitas itu merupakan hal atau apa saja yang akan tersimpan di suatu database atau basis data. Kemudian kalau atribut itu merupakan ciri atau karakteristik yang membedakan antara entitas satu dengan entitas yang lain. Jadi atribut itu merupakan keterangan atau data yang berhubungan dengan suatu entitas. Nah, di sini yang merupakan sebuah entity atau entitas itu saya beri warna biru seperti ini, dan sedangkan yang putih ini merupakan sebuah atribut. Nah, di entity part itu ada atribut kode part, lalu nama part, harga, dan diskon. Harga di sini tuh harga per item, dan diskonnya juga diskon per item. Lalu ada di entity mekanik itu ada atribut mekanik ID, lalu ada nama mekanik, kemudian ada nomor HP, tahun masuk. Kemudian di customer itu ada customer ID, nama customer, nomor HP, nomor polisi, merek kendaraan, warna kendaraan, dan tahun. Kemudian di entity transaksi itu ada nomor faktur, kemudian ada mekanik ID. Itu ID yang ada di mekanik itu dimasukkan ke dalam transaksi, kemudian customer ID juga gitu. ID dari customer itu dimasukkan ke dalam transaksi, kemudian ada tanggal. Kemudian di detail transaksi itu ada nomor faktur, lalu ada kode part. Kode part ini atribut dari part ya, dimasukkan ke dalam detail transaksi. Kemudian ada kuantum. Kuantum itu banyaknya yang kita beli atau kuantitas. Kemudian ada potongan. Kenapa kok itu udah ada transaksi, tetapi masih harus ada detail transaksi? Nah, itu selain karena agar tidak terlalu panjang, itu juga menimbulkan suatu kardinalitas many to many. Nah, kan kalau ada many to many, kita harus pecah tuh, biar many to many itu nggak ada. Agar itu terpecah, maka kita ciptakanlah sebuah entity baru. Itu nanti ada entity transaksi dan entity detail transaksi. Jadi yang masuk ke transaksi itu nanti adalah ID-nya dari si transaksi itu sendiri, lalu ada ID dari mekanik, dan ada ID dari customer. Sedangkan yang masuk ke dalam detail transaksi itu nomor faktur, dan kode part, ini ID dari sebuah part, lalu ada kuantum dan potongan. Nah, selesai yang pertama, soal pertama, kita lanjut ke soal yang kedua. Yang kedua, kita diminta untuk mengidentifikasi mana yang merupakan entity dari multi-value atribut dan mana yang merupakan redundant atribut. Kita
kita menuju ke Excel-nya lagi ya. Nah, kita juga perlu tahu tuh apa yang dimaksud dengan multi value dan apa yang dimaksud dengan redundant. Multi value dulu ya. Kalau multi value itu adalah suatu keadaan ketika sebuah atribut itu memiliki beberapa nilai sekaligus. Maksudnya atribut itu punya nilai lebih dari satu. Misalnya dalam sebuah entitas mahasiswa itu kan nanti ada atribut ada NIM, lalu ada nama mahasiswa itu sendiri, dan ada hobi misal. Hobi itu kan bisa saja lebih dari satu. Jadi satu mahasiswa itu bisa memiliki 2 atau 3 hobi atau bahkan lebih. Misal ya, itu si A dengan NIM sekian. Dia memiliki hobi bermain game dan makan. Nah, jadi 2 itu kan value yang ada di dalam atribut hobi itu ada 2. Itu yang dimaksud dengan multi value. Kemudian redundant. Apa sih redundant itu? Redundant itu adalah ketika ada beberapa atribut itu yang nilainya itu sama, jadi nilainya itu diulang-ulang. Misal di entitas mahasiswa lagi, itu ditambah atribut jenis kelamin. Nah, jenis kelamin kan cuma ada 2 macamnya, yaitu ada perempuan dan laki-laki. Nanti mahasiswanya bakal banyak tuh, misal ada 200 atau bahkan lebih dalam suatu prodi. Nah, sedangkan jenis kelaminnya itu cuma ada 2, perempuan dan laki-laki, diulang-ulang PLL, PPL gitu, terus diulang-ulang. Nah, itu yang dimaksud dengan redundant. Nah, jika ada sebuah atribut yang redundant, maka lebih baik untuk dijadikan sebuah entitas baru. Kenapa? Karena agar memudahkan gitu. Kita buat entitas baru itu namanya entitas jenis kelamin. Nah, nanti itu bakal ada ID jenis kelamin sama nama jenis kelaminnya, kan ada 2. P perempuan, misal itu kode ID-nya 1 dan laki-laki kodenya ID-nya 2. Nanti di entitas mahasiswa yang di jenis kami itu kita tulis ID-nya aja. Seperti itu. 1 atau 2 gitu. Jadi itulah yang dimaksud dengan redundant. Kemudian, nah di sini tuh saya menemukan yang multi value itu ada kode part dan kuantum. Kenapa? Karena di kode part itu nantinya detail transaksi. Satu customer itu bisa saja melakukan 2 transaksi atau ada 2 atau bahkan lebih part yang bakal dia beli. Jadi kode partnya bakal ada beberapa tuh. Misal dia beli 3, maka kode partnya akan ada 3. Kuantum juga begitu. Kemudian di redundant, saya menemukan yang redundant itu adalah merek kendaraan dan warna kendaraan. Kenapa? Merek kendaraan ya. Misal Honda. Customer yang memiliki kendaraan bermerek Honda itu kan nggak hanya 1. Pasti banyak tuh yang Honda. Misal saya Honda, terus ada banyak orang lagi yang mereknya itu Honda. Karena banyak yang sama, maka lebih baik untuk dijadikan entitas baru. Begitu juga dengan warna. Nah, kan tadi ketemu tuh redundantnya ada merek kendaraan sama warna kendaraan. Nah, kan di sini saya buatkan lagi 2 entitas baru, yaitu entitas merek dan entitas warna. Dan di entitas merek itu ada atribut merek ID dan nama merek. Sedangkan di entitas warna ada atribut warna ID dan nama warna. Kalau yang di entitas customer tadi kan ada merek sama warna tuh. Maka yang merek itu diganti ID-nya si merek dan yang warna itu diganti dengan ID-nya si warna. Nah, ada perbedaan kan. Tadi kan cuma ada 5 tuh entitinya. Sekarang jadi ada 7. Ada entity part, mekanik, customer, merek,
warna transaksi, dan detail transaksi. Nah, selesai lagi yang kedua. Nah, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Itu kita diminta untuk mencatat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke dalam suatu entitas yang ada. Kita menuju ke Excel yang lain. Atribut yang tidak bisa dimasukkan ke dalam entitas. Kita catat dulu nih, apa aja data yang ada dalam pemilihan itu. Kan di situ ada nomor faktur, lalu ada tanggal, kemudian ada nomor polisi, ada merek, warna, tahun, mekanik, kode part, nama part, kuantum, harga, diskon, potongan total. Nah, kita lihat nih dari semua ini yang di sini itu masuk nggak ke dalam atribut ini? Nah, itu setelah dilihat-lihat yang nggak masuk ke sebuah atribut itu ada total harga. Ada total harga. Nah, kenapa total harga itu nggak masuk ke dalam atribut? Karena total harga itu didapatkan dari pengkalian atau penjumlahan dari pengkalian antara kuantum dengan harga, kemudian dikurangi dengan diskon yang ada, lalu dijumlahkan, kemudian dikurangi lagi dengan potongan jumlah keseluruhan, itu akan tercipta total harga. Karena itu total harga tidak bisa dimasukkan ke dalam sebuah atribut. Nah, selesai, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Selanjutnya, kita diminta untuk menentukan primary UID dan secondary UID dari setiap entity. Kita menuju ke Excel-nya lagi. Kita perlu tahu juga apa itu primary UID dan apa itu secondary UID. Nah, sebelum menentukan mana yang primary UID dan mana yang secondary, kita harus menentukan dulu mana yang merupakan primary key dan mana yang merupakan foreign key. Kalau primary key itu adalah sebuah atribut dari sebuah entity yang tidak bisa diubah lagi karena itu udah pasti valid datanya. Jadi kalau primary key itu UID-nya itu nggak bakal berubah lagi dan nggak bakal berubah-ubah lagi karena itu sudah sebuah ketetapan dan udah valid. Nah, kemudian kalau foreign key itu adalah data dari sebuah atribut yang mungkin saja bisa membantu kita untuk menentukan relasi antar entity nanti. Jadi kita lihat di sini yang merupakan primary key itu saya tandai dengan warna biru. Di sini ada ini yang saya warnai dengan warna biru, ada kode part, kemudian ada mechanic ID, ada customer ID, merek ID, warna ID, nomor faktur. Itu merupakan sebuah primary key. Kenapa? Karena mereka itu nggak bakal berubah-ubah lagi. Sedangkan yang secondary key itu ada secondary UID, itu ada nomor HP. Nomor HP kan bisa berubah. Lalu nomor polisi juga, merek ID yang ada di customer ini. Kemudian ada mechanic ID, customer ID, dan kode part yang ada di sini. Lalu ini kan yang merupakan primary key itu ada kode part, lalu ada mechanic ID, customer ID, merek ID, warna ID, nomor faktur. Kita itu ditentukan mana yang merupakan sebuah primary key natural dan mana yang merupakan primary key artificial.
Kalau yang primary key natural itu primary key yang sudah ada sebelumnya. Jadi itu udah alami dari sebuah bond pembelian itu udah ada di bond. Dalam kasus ini misalnya itu natural itu artinya udah ada di bond ini. Kalau yang artificial itu berarti primary key buatan kita sendiri. Jadi dia tuh nggak ada di bond ini, tapi kita buat ID-nya sendiri. Nah, di sini kita lihat yang merupakan primary key natural itu ada kode part. Kode part kan udah ada di sini. Nah, ini kode part. Kemudian ada mechanic ID, ini mechanic ID, DDE ini, dan nomor faktur. Nah, nomor faktur kan udah ada juga tuh di mana. Nah, kemudian kalau yang artificial itu ada customer ID, merek ID, warna ID. Kenapa? Karena itu kan mereka nggak ada di pembelian ini nggak ada, tapi kita buat sendiri ID-nya. Maka itu disebut dengan artificial. Nah, soal yang ini selesai, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Selanjutnya kita diminta untuk mengidentifikasi relationship dari setiap entity. Kita menuju ke Excel yang udah saya buat lagi. Ini dia. Tadi kan ada 7 entitas tuh. Ada entitas part, mekanik, customer, merek, warna, transaksi, dan detail transaksi. Kita langkah awal untuk membuat relationship, mengidentifikasi relationship agar lebih mudah itu kita buat tabel seperti ini. Kemudian untuk bagian atas ini dan satunya itu kita isi entitasnya. Itu kan ada urut aja dari part, lalu ada mekanik, customer, merek, warna, transaksi, dan transaksi. Yang di samping juga gitu, part, mekanik, customer, merek, warna, transaksi, dan detail transaksi. Itu lalu kita buat abu-abu seperti ini. Bertangga seperti ini. Itu dibuat seperti itu agar, karena itu nggak guna gitu. Kalau nggak di abu-abu gini bakal ada yang diulang lagi nanti relationship-nya. Nah, di sini buat yang ada relationship, saya tandai dengan warna hijau ya. Saya jelaskan dulu apa itu relationship. Relationship itu adalah hubungan dari setiap entitas kan ya. Nah, kita identifikasi dulu di part ini deh. Part itu memiliki relationship dengan apa aja? Part hanya memiliki relationship dengan detail transaksi. Kenapa? Karena nantinya atribut yang ada di part itu harus tercantum ke dalam detail transaksi seperti itu. Kemudian di entitas mekanik hanya ada hubungan atau relationship dengan transaksi saja. Kenapa? Karena nanti data dari si mekanik itu harus tercantum di dalam sebuah transaksi. Kemudian kalau si customer, nah di customer kan ini ada kendaraan dari si customer, nomor polisi, nama customer, dan lain-lain gitu ya. Itu jadi ada hubungannya dengan merek kendaraan, warna, dan juga transaksi. Kenapa dengan merek? Karena merek kan dari sebuah kendaraan. Nah, kendaraan itu masuk ke atributnya customer. Warna juga seperti itu. Kemudian jika transaksi, data dari si customer tadi itu harus dimasukkan ke dalam sebuah transaksi, ke dalam entitas transaksi. Kalau merek ini, merek nggak ada hubungannya dengan warna, nggak ada hubungan dengan transaksi, dan nggak ada hubungan dengan detail transaksi. Kemudian warna juga nggak ada hubungan dengan transaksi, juga nggak ada hubungannya dengan detail transaksi. Kemudian jika transaksi ini sudah jelas ada hubungannya dengan detail transaksi. Nah, data-data yang ada di transaksi itu harus tercantum ke dalam sebuah detail transaksi. Seperti itu. Nah, udah, itu adalah soal terakhir yang harus kita analisis. Ini merupakan entitas dan apa yang sudah saya yakini
itu benar. Jika salah mohon dikoreksi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.